Now you have to fighting for it. Halo guys, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini gua bakal bahas alur cerita serial One Piece yang baru aja tayang di Netflix. Sebelumnya gua juga mau minta maaf kalau pembahasannya agak kurang jelas. Oke, tanpa berlama-lama gua bakal bahas alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap kali gua update. Di awal film, kita diceritakan saat Gold Roger, si bajak laut paling ditakuti, dieksekusi mati, dan kemudian masa pun ricuh. Di sini juga kita melihat sejarah baru bajak laut yang akan segera hadir, di mana ada impian seorang anak bernama Luffy yang ingin menjadi seorang bajak laut, dan itu adalah mimpinya. Dia pun berencana mencari kru di mana cukup dengan 10 orang saja dan 1 burung. Dengan situasi kapal kecilnya yang bocor, Luffy pun bertahan hidup dengan cara masuk ke dalam sebuah tabung kayu. Di sini, ia pun terapung di lautan dan terjadinya peperangan antara 2 perahu besar. Kita di sini juga melihat bagaimana perang antar kapal besar itu terjadi. Di sini juga terlihat seorang wanita bernama Alvida yang sepertinya dia juga ikut berperang, guys. Kita melihat pembantaian pemberontak kapal di sini. Peperangan pun tak terhindarkan. Semuanya pun berperang. Singkat cerita, tabung yang dimana di dalamnya ada Luffy diangkat ke sebuah kapal besar dan kita melihat dibawa kemana tabung tersebut. Ternyata di sini Alvida mencari seorang pria bernama Zoro. Dia menginterogasi seorang bapak tua, menanyakan keberadaan Zoro. Bapak tua itu pun dikira bohong. Lalu Alvida pun membasminya dengan tongkat andalannya sampai meninggoy. Malam pun tiba di mana Koby sedang membersihkan tongkat tajam milik Alvida, di mana ia menyikatnya dengan bersih. Di sini pula awal mula bertemunya Koby dan Luffy. Sontak saja Koby terkejut dan memohon pada Luffy jangan membunuh dirinya. Tapi di sini malah Luffy hanya butuh makanan saja. Dia mencari makanan dan bertanya pada Koby apa ada makanan. Tapi di sini Koby memberitahu siapa Kapten Alvida. Tapi dengan santainya Luffy biasa saja. Scene berpindah ke 10 tahun sebelumnya, di mana ada seorang anak kecil melihat sesuatu di mana katanya Sang akan kembali. Di sini pria kecil itu mengintip dan melihat Sang sedang bersama-sama merapikan barang dengan yang lainnya. Tidak disangka ternyata si anak kecil ini adalah tak lain adalah Luffy. Di sini ia tak mau dipanggil bocah. Dia merasa kalau dia bisa dan mampu. Di sini juga ia seorang bajak laut nantinya. Di sini Sang dan Luffy berbicara, kemudian Luffy pun pergi. Tapi tiba-tiba saja Luffy berada di atas kapal dan melukai dirinya. Sang berlari. Kemudian scene berpindah kembali saat Luffy dewasa lagi. Luffy dan Koby mengobrol satu sama lain. Dia menceritakan bagaimana dirinya menderita di kapal itu, dan Luffy pun mendengarkannya. Luffy berencana mencari harta karun Gold Roger di Green Line, tapi Koby menasehatinya di sana sangat berbahaya, bahkan ada ombak sampai 30 meter. Lagi-lagi, Luffy menganggap itu sebagai bahan candaannya. Kemudian terdengar suara di sana, di mana suara itu terdengar seperti suara monster. Tapi Koby memberitahu jika itu adalah dengkuran Alvida. Luffy pun ketahuan oleh Alvida dan dengan santainya, Luffy memberitahu dirinya jika dia juga adalah seorang bajak laut. Lalu dia pun ditertawakan. Dan semua bersorak siapa yang paling kuat di lautan. Mereka menjawab, Kapten Alvida. Tapi Luffy malah tertawa dan kemudian Alvida pun marah besar. Dia tak terima sampai akhirnya terjadi pergelutan. Di sini Alvida pun kalah ketika Luffy mengeluarkan jurus tangan panjangnya. Scene berganti saat Zoro dia menyalakan lilin. Datang seorang pria bernama Tuan Tujuh. Dia meminta Zoro untuk bergabung bersamanya untuk petualangan bajak laut. Tapi perkelahian antara Zoro dan Tuan Tujuh pun tak terhindarkan. Adu pedang yang epik pun terlihat di sini. Dan si Tuan Tujuh pun meninggoy dengan badan yang terbelah 2. Luffy dan Koby terapung di lautan. Kemudian ia menceritakan kembali masa kecilnya, di mana Sang menjahit bagian pipinya dan mengatakan jika Luffy kecil ini kuat sekali. Di sini juga Luffy memakan sesuatu dan scene berpindah saat ada seorang pria ke tempat minum. Di sini pria tersebut malah melempar botol itu dan menghina Sang. Semuanya pun tertawa. Luffy kecil marah. Dia merasa jika Sang telah dihina dan tidak melawan. Kemudian terlihatlah di sini tangan Luffy yang panjang dan saat itulah ia sadar jika ia memiliki kelebihan gara-gara memakan buah gomu-gomu yang mengakibatkan tubuhnya menjadi karet.
Ia pun menunjukkan kelebihan itu pada Kobe. Di sini, Kobe dan Luffy berdebat karena mereka perlu navigasi. Dan Luffy mengatakan jika Kobe itu sangat konyol dan dipaksa untuk menceritakan dirinya oleh Luffy. Di sini, Kobe pun bercerita jika dirinya ingin menjadi marinir, tapi ia merasa tak berdaya. Luffy akan membantu impiannya Kobe. Di sini juga mereka merencanakan untuk bisa pergi ke Grand Line, tapi mereka merasa jika itu tak mudah. Di tengah laut ada seorang gadis. Ia kelihatannya sedang sangat kelelahan, yang tak lain itu adalah Nami. Tak disangka itu adalah tipuan muslihat yang dibuat Nami, agar ada seseorang yang menolongnya lalu mencuri kapal yang menolong dirinya. Nami pun melihat peta. Scene berpindah saat Luffy melihat gambar-gambar para bajak laut yang hebat pada masanya. Luffy mengatakan di mana poster dirinya. Lalu scene pun berpindah kembali saat Luffy dan Kobe makan di sebuah restoran. Mereka berdua banyak sekali makan di sana, tapi Kobe dia terlihat sangat cemas sekali. Zoro memesan minuman. Ternyata Nami, Luffy, Kobe, dan Zoro mereka berada di restoran yang sama. Nami sangat centil sekali dengan pria-pria lain. Mungkin itu adalah tipuan muslihatnya lagi. Seorang gadis berusaha ingin memberi nasi kepal pada Zoro, tapi sayangnya nasinya jatuh dan diinjak oleh seorang pria dan memarahi gadis itu. Zoro kemudian memaksa pria itu untuk meminta maaf pada gadis kecil itu. Lagi dan lagi perkelahian pun terjadi. Namun Nami di sini terlihat jika dirinya sedang membuka baju seorang marinir, dan pria itu pun kalah oleh Zoro. Scene berpindah saat seorang pria ingin bertemu dengannya. Scene berpindah kembali pada Luffy dan Kobe di atas sebuah perahu. Scene berpindah lagi saat Zoro diikat oleh pria muda marinir itu. Nami menyelinap masuk. Di sini Luffy juga menyelinap dan dia berusaha mendekati Zoro. Ia mengatakan jika dirinya menyerahkan diri. Luffy mengajak Zoro untuk bergabung menjadi krunya, tapi Zoro menolak dan mengatakan jika dirinya adalah seorang petarung. Kemudian Luffy membantu melepaskan ikatannya dan pergi. Di sisi lain, Nami diketahui penyamarannya dan terjadi lagi perkelahian. Luffy mendengarnya. Kemudian Nami mengikuti Luffy dan kapten pun menghadang mereka berdua. Luffy masih saja memohon pada mereka untuk menjadi krunya, tapi sepertinya mereka masuk ke sebuah ruangan di mana ruangan itu dipakai untuk menyimpan peta. Mereka berdua berhasil kabur, namun perkelahian lagi tak terhindarkan. Nami dan Luffy melawan banyak prajurit, lalu Zoro pun ikut membantunya. Kemudian musuh terakhirnya adalah sang kapten bertangan kapak. Perkelahian mereka pun tidak terhindarkan. Ia pun kalah, lalu Luffy pun bersama Nami dan Zoro memulai pergi berlayar. Namun sayangnya Kobe tak ikut dengannya. Kemudian mereka bertiga pun diburu. Bugis si badut di scene akhir hanya tersenyum. Kita akan lanjut di episode kedua. Bagaimana ceritanya? Seru kan guys? Dan sebelum itu jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dan tentunya kalian pantau terus channel ini. Terima kasih.